Haleluya. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Iya, Kisah Rasul. Kisah Rasul 2. Saya baca dari ayat 41. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertama, Anda lihat hidup jemaat yang pertama. Mereka selalu berdoa, bersekutu, mendengarkan pelajaran para rasul-rasul, artinya pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan membuka pelayanan itu. Maka mereka dipanggil rasul-rasul. Nah, saudara, murid-murid Yesus datang bergantian untuk mengajar mereka. Dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kalau saya melihat di sini tim kami ini, maka saya suka lihat kalau tiba-tiba Pak Johnson datang, tiba-tiba dia sudah bawa roti, sudah bawa cucur, sudah bawa, dia bilang kemarin kueku tapi menjadi kuemu. Iya kan? Ya, karena ketinggalan ternyata. Sudah disiapkan, ketinggalan. Dan kalau Pak Ferli ini membawa roti, ya kan? Dan selalu saya pergi ke Fatullah sana, saya beli roti, itu belum dibagi ya. Ya, sudah ada roti itu untuk saya bagi-bagikan untuk makan. Nah, saudara, saya sudah lihat tadi, lupa ya, karena ini bisa selesai, ini bisa makan. Jadi di sini dikatakan membagi-bagi. Dan kalau kita lihat ternyata Ibu Magda kalau datang, dia bawa ayam atau cumi, kan. Jadi selalu kami mendapat, dan kami lihat Ibu Ruth membawa sabu-sabu. Ya, terus kemudian Cilije adalah orang yang membayar semua, mau beli apa, dia bayarin semua, beli sayur, terus bawa pisang, bawa minyak, bawa beras, bawa makanan, dan dia siap. Dia karena kesehatian, itulah mula-mula gereja, mula-mula jemaat Tuhan, mula-mula. Dan yang lain-lain tentu membawa diri mereka membantu. Membantu. Ada yang bawa mobilnya, untuk orang-orang bisa diangkat. Nah, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lihat Ibu Lani buru-buru, kalau mau beli apa buru-buru, dia sudah turun duluan, dia beli kita jambu, kan, sehingga kita hari ini bisa makan jus jambu itu dari Ibu Lani. Jadi kita melihat semua membawa macam-macam. Dan saya pikir Tuhan ini luar biasa ya. Kalau saya nggak usah ke Spatula, bosan. Saya bilang ya udah, lu bosan nggak apa-apa. Tapi ternyata ada yang pergi ke Spatula. Jadi saya tinggal telepon aja, yuk beli ini ya, ntar kita tinggal ganti duitnya. Nah, saudara, Tuhan itu baik. Karena nanti kan kita habis doa malam ini Anda bisa makan. Dan Spatula tadi dibilang roti Spatula. Dan tadi dibilang sama Ferli bahwa Bu, Bapak suka makan roti apa? Sudah, gak usah Jo itu roti, tapi bapau Jo. Nanti dia bawa bapau, karena saya suka beli yang di Fatullah roti, jangan double, ya kan. Jadi kita melihat bahwa hidup dari hidup jemaat yang pertama, yang baru dipenuhi Roh Kudus dengan kasih mula-mula itu, hidup mereka seperti itu. Ada saja yang membagikan, ada saja yang membagikan. Dan itulah yang terjadi dalam, dikatakan waktu di kamar loteng Yerusalem mereka dipenuhi Roh Kudus. Sehingga akhirnya mereka bersaksi, pergi melayani kemana-mana. Dan akhirnya Petrus membaptis 3.000 orang. Karena dulu dia pengecut, dulu dia dibilang tidak kenal Tuhan Yesus, padahal dia yang paling berani, yang paling seru untuk Tuhan. Dan kemudian
kemudian karena ketakutan, kecemasan, ya seperti Bapak Paul Chang itu bilang bahwa itu omong kosong semua. Pendeta semua yang di Indonesia itu karena penakut katanya. Iya, bilang dia begini itu semua cuman karena penakut katanya. Jadi iya, kita lihat di sini. Kalau kasih mula-mula kita, ini kita pelihara, tidak ada takut, saudara. Saya itu kadang-kadang iya melayani di pinggir jalan. Saya ini melayani pinggir jalan, kadang-kadang saya naik bus zaman dulu itu. Saya suka sekali naik bus dan menyanyi, bawa orang-orang menyanyi. Terus menyanyi, saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Di atas bus, saudara. Saya masih punya mobil Mercy waktu itu. Sekarang sudah habis semua karena masa pandemi. Iya, bus sudah habis, 2 bus juga sudah habis. Iya kan, semua sudah habis, tinggal mobil VW putih ini ditawarkan juga belum ada yang mau. Karena kami pikir kami apa yang ada pada kami jual dulu semuanya, bayar semua itu utang-utang bank karena mungkin doa ini dibangun dengan pinjaman uang di bank itu. Sebab itu iya, kami harus bertanggung jawab, tidak boleh tidak. Dan saudara, kalau membersihkan renovasi kamar itu urusan dimana kalau Tuhan bilang ya renovasi, maka saya hanya bilang Tuhan kirimkan berkat, burung gagak, janda syarafat itu tidak banyak-banyak, saudara. Jadi setiap perlu ada aja yang ngasih. Setiap butuh ada aja yang ngasih. Jadi mau 500 kek, mau 1 juta kek, tetapi saat perlu jumlah itu, saudara. Karena bayar Tuhan tiap minggu kan jumlah begitu saja. Tapi bisa selesai, dan 7 kamar itu Tuhan sudah hampir selesai. Karena 3 kamar sudah, 4 kamar ia sedang ditata, tapi bahannya sudah ada. Paling tinggal ia bayar tukang dan di depannya dan bikin teras depan. Jadi saya rasa dengan kasih mula-mula itu Tuhan membuat kita memiliki satu iman yang tidak takut. Tidak takut. Tidak takut apapun, tidak takut miskin, tidak takut dipermalukan, tidak takut digomongin orang. Iya, bahkan dibilang anak saya, ngapain mama nggak punya duit begitu, juga nggak pelayanan, juga nggak ada jalan kolektor. Kita ibadah, Anda lihat kan saya nggak jalan kolektor, iya kan? Nggak jalan, tapi kita kasih makan, iya kan? Kita juga kasih mobil pakai mobil, iya. Maka kalau Tuhan tambahkan mobil pada Pak Ben, itu karena Tuhan tahu bahwa kita, iya, kendaraan sudah hampir habis dan tinggal 1 itu, dan itu pun saya bilang kalau itu tidak mampu jual saja, iya kan? Nah, saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya, karena ini punya Tuhan dan ini untuk kita berdoa menyembah Tuhan. Dan daripada banknya nyita ini, lebih baik kita merelakan semuanya. Nah, ternyata Tuhan bisa kasih Pak Johnson ada mobil, bisa datang sendiri, kosong-kosong lagi, ya. Nah, Fairly ada mobil, sebenarnya bisa jemput itu yang di Pluit sana. Jadi saya melihat, ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menambah Pak Ben yang tadinya nggak ada mobil, ya, berapa tahun nggak ada mobil, ya. Dan waktu dia mulai di sini setia, tiba-tiba anaknya beli mobil, padahal anaknya nggak tahu nyetir mobil. Akhirnya itu papanya yang pinjam buat hari Jumat datang di sini, ya kan? Jadi saudara, saya bilang begitu juga pada anak saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya kan ada anak itu punya mobil, ya, ada 2 anak saya, Cika yang Beni itu, ada 2, 1 mama pinjam kalau nanti mama datang. Oh nggak apa-apa. Nah saudara, kenapa kita harus pelit? Kenapa kita harus karena semua itu dari Tuhan. Kalau pulang ke surga nggak mau, nggak mau, saudara. Jadi mari kita seperti gereja mula-mula ini. Tidak ada perhitungan apapun. Karena itu dikatakan selalu berkumpul. Coba saya pikir-pikir, ya. Iya, saya di rumah, pulang ke rumah Sabtu, kadang sudah malam, ya kan? Terus kemudian Minggu, Senin, ya saya Minggu 2 kali pelayanan.
Senin, iya 2 kali juga. Iya, karena jam 10 sampai jam 12 di Menara, iya, Geraha Betel BPH punya GBI bertanggung jawab di situ. Ya. Kemudian saudara 2 jam di situ dengan tim ini. Dan kemudian malam saya tetap adakan nyanyian, doa, syafaat. Seperti ini yang Anda. Dan kemudian hari Selasa, sekarang Selasa ditambahkan dengan doa pagi. Ya, Pak Ben harus ingat. Doa fajar, ya, jam 6 sampai jam 8 kalau nggak salah ya di BPH ya. BPH sana juga karena di sana ada lengkap alat-alat Zoom, lengkap alat YouTube Zoom, lengkap semua. Siapa yang mau isi? Kebetulan saya masih menjabat sebagai ketua Menara BPH GBI, artinya GBI seluruh yang ada GBI, saya masih ketua di situ, saudara, ya kan? Jadi saya bilang, ya udah kalau begitu yang pagi kami buat, iya, jam 6. Terus mereka bilang jam berapa Bu? Jam 5. Mereka bilang jam 5. Bagaimana mereka jauh-jauh mau datang ke situ katanya. Terus saya bilang ya udah jam 6. Iya, jam 6, 7 mungkin selesainya. Jadi doa fajar. Jadi bisa. Terus mereka bilang kalau ada jemaat saya yang mau ikut, boleh, mereka akan jejerin kursi di situ. Nah, saudara, betapa luar biasa. Kan Tuhan, ya. Terus kemudian hari Selasa itu jam 2 saya sudah buka pelayanan WBI. Maksudnya memang pelayanan WBI sudah dari dulu, saudara, ya. Jadi WBI ada jam 2. Di siaran Facebook juga sama, iya kan? Iya, jam 2 selesai bisa jam 5, saudara. Iya, kalau saya namanya dorongan roh Allah bisa sampai lewat, saudara. Iya. Nah, kemudian jam 8 saya masih, saudara, ya, masih. Kalau hari Senin saya sendiri yang main, saya sendiri yang menyanyi, saudara, dan Carter main musik. Jadi saya tadi ya sengaja ya nongolnya agak ya tidak langsung. Kalau saya sudah nongol, saya ini nggak mungkin nggak akan pengen, iya kan? Jadi saya ada lihat tadi kan kemarin dan tadi iya ibadat tadi yang kemarin itu iya saya masih suara nggak bisa keluar, iya nggak bisa. Jadi saya ambil sedikit waktu karena kebetulan anak saya dari Afrika, dia pagi saya malam. Jadi dia tahu, saya tahu mama malam masih ada di situ. Jadi dia FaceTime dulu dengan saya, sudah FaceTime baru saya masuk di sini, saudara, ya. Terus saya bilang, sorry, mama harus berhenti dulu karena mama sudah harus ada di sini. Ya, jadi tanggung jawab saya ini masih banyak. Terus saudara, hari Selasa itu jam 2 sampai jam 4 atau jam 5. Kemudian malam saya masih juga FaceTime online seperti ini jam 8 nyanyian doa waktu malam. Ya kadang istrinya Carter temenin, kadang saya sendiri, no problema, ya kan. Bekerjalah pada Tuhan tanpa gaji loh, ya kan. Tanpa dibilang nanti aku kasih duitnya ke Ibu Dora. Oh, kolektor buat dia, iya persembahan buat dia, mana ada. Saudara, saya malah harus ada di rumah saya. Terus kemudian rumah saya harus bayar pembantu ngeberesin. Saya harus bayar semuanya, ya kan? Belum internetnya, belum apa semuanya, ya kan? Belum rumah di sebelah, kalau dipakai hari Minggu harus bayar listriknya dan semua. Tapi semuanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka tidak usah berpikir aduh Tuhan bagaimana, ya kan? Melayani saja. Nyatanya sampai sekarang kok listrik belum dimatiin, kecuali yang di atas lantai 3. Kadang-kadang saya datang mati ya, saya terpaksa telepon anak saya, bayarin dong non. Iya, baru dibayarin karena ya listrik di atas kan pakai pulsa, ya, listrik di sebelah itu ya, jadi yang dipakai hari Minggu ada listrik juga di sebelah. Nah saudara, itu tidak pernah saya berasa bahwa saya kehilangan sukacita. Atau dia kasih lihat muka udah begitu susah hidup ini. Tidak, saudara, enggak. Saya merasa tetap sukacita, saya merasa tetap senang karena saya punya kasih mula-mula kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang ini 100 perak aja bagi saya berarti, 50 saja siapa yang ngasih saya, saudara?
tapi saya tetap mau memberi. Saya tetap percaya kalau Tuhan masih berikan saya hidup, maka saya masih bisa beli roti patula. Masih bisa hobi, pergi ke situ beli, terus ini kasih anak-anak sini, kasih mereka yang di Bukit Doa. Ini tidak harus rasa khawatir dalam hidup ini. Maka saya ingin bilang pada Anda, kasih mula-mula itu penting banget. Ini dikatakan jemaat yang pertama, artinya jemaat mula-mula, tidak ada perhitungan. Bayangkan, tadi saya tidak dikasih untuk pergi ke Spatula karena tiba-tiba hujan kan. Terus saya bilang, wah saya ini kalau tidak bagi-bagi roti saya nggak enak juga, saya sukanya bagi. Nah terus saudara, saya bilang nggak usah. Saya bilang oke, kita tunduk pada suami. Tetapi ternyata ada yang pergi untuk menjemput Ibu Magda. Oh kan mereka jemput Ibu Magda, karena Ibu Magda mau bawa ayam. Ya, jadi puji Tuhan. Terus saya bilang mereka, tapi Ibu Lani katanya mau beli spatula karena mau bawa oleh-oleh di Bandung. Nah titip loh sama Loni ya, nanti start saya ganti duitnya. Jadi tidak ada masalah. Tuhan bilang kita cerdik, tapi kita tulus. Iya kan, nanti sebentar kita amin, bapak-bapak bisa makan di dalam situ. Nah, tidak ada yang mustahil. Bahkan saat berpikir bapak, tiba-tiba saudara Verly telepon, mau minta roti apa? Terus saya bilang, apa Pak Budi suka apa? Enggak, Pak Budi gak suka roti. Karena saya pikir patula ada. Gak bisa roti. Bapau Jo. Bapau. Karena bapau bisa isi daging. Bisa. Jadi orang makan seperti jadi kenyang makan nasi. Dan karena kalau makan roti orang bilang gini, belum makan. Masih lapar. Apalagi orang Manado. Biar makan bakmi dibilang belum makan. Kalau belum makan nasi orang Manado bilang belum makan. Padahal tadi belum makan bakmi ayam. Ya kan tanya nih orang Manado nih ada 2, ya 3, ya. Terus kalau bilang mereka mau makan, iya mau makan. Lo tadi kan semakan, yo tadi belum. Lo itu tadi makan bakmi ayam, oh itu belum makan. Nanti kalau dengan nasi itu baru makan katanya, iya kan? Nah jadi saudara, saya kan cerdik tapi tulus. Maka Verly mau bawa roti, saya bilang jangan. Ganti juga dengan bapau. Dan puji Tuhan bapau datang. Akhirnya berebutan. Satu bilang, siapa ini? Satu ini yang ini. Nanti habis nih. Tapi akhirnya kita potong-potong, bagi-bagi. Seperti memecah-mecahkan roti. Iya kan? Memecahkan. Ini bagi seperempat buat Ngana ya. Iya, ini bagi setengah ini bagi. Jadi semua bisa dapat rasa, ya kan? Walaupun dipecah-pecahkan. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini bahwa inilah yang dinamakan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Saya sampai sempat bawa pulang saudara. Iya, Pak Johnson punya kue cucur. Ini cucur air mata cucur. Ya kan, bisa bawa pulang. Dan kue cucurnya masih bisa dibagi lagi ke ibadah malam, nyanyian doa malam hari Rabu kalau nggak salah ya, atau hari Minggu malam ya. Saya panasin lagi, saya bagi ke Sami dan saya bagi ke Carter. Jadi semua isinya kalau umpamanya dibawa pulang mereka lupa bawa yang di mobil itu lupa. Iya, kok ini nggak dibawa pulang? Saya bilang ya udah saya bagi. Jadi kehidupan kita di sini yang tim doa ini adalah kehidupan kasih mula-mula. Menjaga kasih mula-mula kita tidak pelit. Kita merasa bahwa kita ini gembira bisa berkumpul bersama. Kata teman saya, ada teman pendoa yang juga Ibu Maria Melini yang selalu ikut juga dan selalu doa puasa ikut bersama. Dia katakan saya udah pengen ikut, tapi kapan nih divaksinnya? Ya kan karena anaknya nggak kasih kalau dia aja. Karena saya kepengen, rame-rame di situ. Terus saya bilang kami di sini gembira. Kami di sini gembira, doa puasa gembira. Iya, bukan doa puasa menangis, mengasihi diri, tapi doa puasa gembira. Seperti nyanyian, hati senang walaupun tak punya uang. Oh iya kan? Ya, tidak peduli.
saya pergi ke suami saya harus bayar duit ini, bayar gajian. Terus saya bilang, coba lihat di BCA Mujizat. Ini mujizat saya itu. Biasanya kalau orang kirim situ saya suruh kasih alamat itu kan. Nah saudara, karena itu bank sentral Allah saudara. Maka berhentilah di Indomaret. Terus karena saya diminta tolong untuk tekan, karena kalau dia tekan gitu dia agak gemukan, jadi dia susah, susah. Jadi saya bantuin nomor dia sebut, saya bantuin. Nah kemudian pas lihat, 56.000 mengambil alih, ini habis, 500.000 masih bagus, tapi 56.000 mau kasih makan pendoa nih, mau kasih makan pendoa, mau beli itu kornet dan itu ikan apa namanya, sarden supaya lebih gampang. Saya bilang karena pembantu saya sudah nggak ada, lagi pulang kampung, jadi biasa saya udah bawa dari rumah kan. Tapi kali ini saya nggak bisa bawa, jadi saya harus belanja dulu untuk kasih makan pendoa. Tapi dalam saya keterbatasan, emang gue pikirin nggak ada yang saya khawatirkan. Tiba-tiba datanglah satu ibu, janda sarfat. Terus langsung janda sarfat nih kasih tempel duit. Ini bu. Dan pas saya bayar, sama. Bayar 500 itu. Saudara, paling saya tambah lagi sedikit. Tapi saya melihat bahwa karena gak sadar belanja itu cukup 500.000 lebih. Nah saya lihat, karena saya tambahin roti, tambahin ini, karena saya mau bagi-bagi itu orang-orang penjaga pintu yang buka-buka pintu itu, kan saya selalu kasih roti satu ini, terus orang-orang saya kasih roti untuk buka ini tiap kali datang, dan itu adalah kesukaan. Udah kesenangan. Dan kalau suami saya lapor ke anak saya, itu mama lu itu ini. Terus anak saya, biarinlah Dad, katanya orang itu kesenangan mama. Terus saya bilang, iya, justru itu hobi orang Manado begitu. Coba tanya tante-tante Manado kan, hobi kan kumpul dan kasih makan kan. Nah jadi itu kalau mama saya ada, lebih lagi dari ujung ke ujung itu meja penuh makanan, seluruh makanan enak. Tanya aja sama Carter, kami yang sudah lama di rumah saya. Itulah kerjanya. Dan kemudian dia pergi ke rumah macam-macam, dia bawa dia bawa apa, dia pergi kasih kemana-mana. Sehingga saya kalau naik ke rumah saya, kalau saya keluar dari kamar saya lihat banyak sekali bapak-bapak itu saya nggak kenal lagi duduk makan. Kadang-kadang mereka datang naik langsung makan di meja. Dan saya nggak tahu, nggak kenal. Itu kehidupan kasih mula-mula. Saya pikir siapa Om ini, kan? Datang semua makan aja. Dia sudah tahu di atas pasti mama saya kasih makan, kan? Pasti. Dan saya biasanya pimpin sampai kemudian hadirat Allah turun luar biasa. Habis itu saya nangis tidak bisa tahan, dan kemudian saya lari karena selesai amin saya tidak ngobrol, saya lari ke kamar, saya terusin berdoa. Dan itu adalah hidup saya. Dan kemudian saya kan jadi nggak tahu ini siapa, kan? Karena saya pimpin dulu, belum ada Sami, belum ada, saya jadi semua yang pimpin sendiri dan nangis sendiri, kan? Nah Carter belum main musik, masih itu si Om yang tiup trompet yang main musik, kita. Nah saudara, jadi dia karena dia pintar, jadi waktu saya dapat lagu-lagu dia bisa langsung itu, masih hidup Pak Beni, dia biasa main saksofon, udah meninggal ya. Nah setiap kali saya dapat nyanyian dalam roh, dan termasuk kasih dari surga, semua lagu yang dinyanyikan tadi itu lagu-lagu saya, ada puluhan kan tadi puluhan, dan di buku pujian Sang Raja ini ada semua. Nah saudara, di situ dia bisa langsung, dia tidak tulis tapi dia ingat, sehingga kalau saya mau nyanyi lagi dia bisa, sehingga saya bisa terus menyanyi dalam roh. Nah sekarang agak susah saudara, kan? Dulu saya tidak catat semua, tapi saya tidak lupa karena itu kasih mula-mula. Saya tidak catat lagu-lagu saya,
Tapi saya bisa ingat setiap kali saya kenal Allah yang bawa. Terus menyanyi seperti kita lagu saya, basuhlah Tuhan dosaku ya. Basuh dengan darah-Mu, sucikan ku putih seperti salju. Basuh dengan darah-Mu, biar ku layak. Itu semua karena kasih mula-mula yang terpelihara, saudara. Jadi dengan kasih mula-mula itu keluar mazmur-mazmur di hati saya. Maka itulah yang saya bilang pada Anda, bahwa sikap yang menjaga kasih mula-mula ini di sini dikatakan dalam persekutuan selalu kumpul bersama, selalu pengen kumpul bersama. Iya, Maria, iya Meling bilang, saya udah pengen sekali, apalagi ngelihat ikut, dia selalu ikut kan, ikut. Saya kepengen sekali karena dulu setiap doa puasa dia nggak pernah bolos, dia selalu ada. Dan kalau doa malam juga dia ada. Nah sekarang karena masalah ini dia tidak bisa hadir dan dia kepengen sekali, maka dia bilang, tolong dong saya mau divaksin. Maka kalau Pak Berti dapat surat, dia juga dong. Ya, Ruth dapat surat, dia juga. Iya, saya bilang memang semua saya suruh. Iya, saya suruh supaya, karena kalau gitu saya bisa ikut doa di sini, anaknya bisa kasih. Dan saya bilang, iya, di sini ini saya cuma rasa sukacita dan gembira. Tidak memikirkan susah, tidak memikirkan, iya duit 56.000 tapi senang, iya kan? Tidak ada, itu tadi 500.000 masih bagus, iya kan? Jadi kalau bilang 500.000 saya ketawa, iya kan? Berarti dia masih menang dari saya. Dan saya, iya, saya melihat bahwa bagaimana Tuhan luar biasa. Jadi nggak usah khawatir. Ada pujian berkata, janganlah takut di malam gelap, Yesus besertaku. Iya, ini lagu tahu. Di dalam naungannya kau tetap, Yesus besertaku. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Saudara, saya bukan bikin ibadah cuma hari Rabu aja, itu dari dulu. Dari pagi jam 8 saya sudah duduk dan berdoa. Orang datang jam 10. Dan saya yang pimpin terus, saya pimpin, saya khotbah, saya syafaat, saya amin. Iya, dan itu bisa selesai sampai jam 3. Jadi bukannya jam 12 berhenti. Dan itu tiap hari. Tiap hari. Jadi tidak ada rasa capeknya kalau dekat dengan Tuhan. Enggak ada. Mama saya bilang, ini orang ya kulit besi urat kawat kali. Mama saya kan orang Manado bilang begitu kan. Kulit besi urat kawat ini anak, katanya. Nah, mama saya tinggalkan hartanya di kampung, padahal dia adalah orang yang kopra-kopra itu semua ditaruh di toko Dora namanya. Iya, di toko itu semua. Maka Sinar Mas dan anaknya Eka Cipta pun datang ke situ dan tinggal di rumah kami, dan diajar kerja itu beli kopra di dalam. Maka waktu meninggalnya Pak Eka Cipta, dia bersaksi dan dia bilang, itu di rumah Ibu Dora. Dan tiba-tiba saya masuk, saudara, dan dia bilang, ini dia Ibu Dora. Iya kan? Nah saudara, saya ketawa, saudara. Itu tadi yang saya bersaksi. Saya diajar papa saya waktu Eka Cipta meninggal, ya. Nah, saya diajar papa saya, iya, bekerja, cari, iya, dan buka bimoli itu kan mereka punya. Nah, ini saksinya Ibu Dora, katanya.
Memang saya masih muda saat itu saya ketemu dia. Di Jakarta saya bisa ketemu lagi. Dan ternyata istrinya Ibu Susi rajin melayani. Ya kan? Nah, saya sungguh mengucap syukur. Masalah yang Tuhan izinkan hanya untuk saya bisa menemukan kasih mula-mula, yaitu Kristus. Jadi jangan melihat masalah kita dengan pikiran dunia atau pikiran daging kita. Lihat masalah ini dengan pikiran Kristus, bahwa Tuhan izinkan untuk naik tingkat. Kalau enggak, saya ini cuma dibilang ya foya-foya saja, masuk keluar. Iya, masuk keluar mall, masuk keluar. Nah sekarang ke mall aja malas, kemana aja tidak. Nih, jadi sudah selesai dengan hidup ini, kepentingan diri. Nah sudah, bahkan saya bilang no problema, karena saya percaya Tuhan itu matanya terbuka. Dia tahu apa yang saya perlukan. Dan saya bilang pada suami saya, no, tunggu mujizat di BCA. Ternyata BCA nggak keluar mujizat, ada janda syafaat datang. Dan saya bayar, ya kan? Tapi kemudian itu Tuhan luar biasa. Karena tiba-tiba saya bisa, ya itu saya nggak ngerti dari mana ya itu berkat itu bisa datang. Terus kemudian saya bilang, tuh kamu lihat dari Amerika mungkin ya itu ya, cuma $100 saudara, kadang cuma 500.000 ya, tapi hari penanti hari itu bisa ke sana, bisa saja. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Iya, tapi tetaplah setia berdoa. Kalau panggilan kita syafaat, ya bersyafaatlah ganti-gantian. Iya kan? Iya, bagian saya memuji bersorak-sorak, menyembah Tuhan. Iya, karena itu Tuhan kasih saya pujian-pujian yang banyak. Iya kan? Maka saya pakai apa yang menjadi talenta. Kalau talenta dia bekerja, lakukanlah dengan menabur. Iya kan? Kalau talenta dia bersyafaat dan melayani, lakukan saja. Ya kan? Karena semua Tuhan akan lihat dengan panggilan kita. Karena Tuhan punya tubuh Kristus dan kitalah tubuh Kristus itu. Nah, kita lihat di sini, Anda perhatikan sedikit lagi karena para janda syafaat sudah duduk dan sudah capek kali ya. Nah, kita lihat ya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi rasul-rasul yang melayani atau memulai pelayanan dan melakukan tugas sesuai dengan panggilan mereka, maka di sini di mana mereka, di situ ada ketakutan orang-orang karena mereka punya pengurapan itu. Maka di sini dikatakan ketakutanlah mereka semua sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jangan ada perpecahan, tetap bersatu. Jangan ada gosip, jangan ada maju mundur, jangan ada lain kali mau, lain kali kagak, lain kali setia, lain kali tidak. Tersinggung sedikit pecah, tersinggung sedikit marah, tersinggung sedikit keluar, tersinggung. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena kalau kita keluar ada banyak orang bisa gantikan tempat itu. Karena kita nggak boleh sombong, Tuhan punya banyak. Ya, jangan seperti waktu Elia itu digantikan, akhirnya Elia digantikan, ya, sama Elis. Waktu Elia itu berasa bahwa capek saya sendiri Tuhan. Padahal Tuhan ada menyimpan masih banyak, nabi-nabi masih banyak, tapi GR dia rasa dia yang paling hebat. Maka sebab itu kita harus rendah hati, selalu bersatu. Kelemahan yang satu udah gak apa-apa. Karena itu kalau saya selalu kasih contoh gini, ikan dia di air asin. Tapi kalau Anda angkat dia hidup-hidup, Anda belek, Anda makan dagingnya nggak asin. Tahu? Tapi kalau dia sudah mati, maka Anda belek, Anda rasa itu asin dan Anda rasa bau. Iya kan?
Nah, kalau dia seperti kita ini hidup dengan Tuhan, kehidupan kita ini karena Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar memelihara kasih mula-mula kita, maka Tuhan akan buat mujizat, tanda heran melalui hidup kita. Jangan pernah menyerah. Makanya saya suka lagu dulu, saya kalau khotbah di gereja-gereja besar pun saya nggak peduli, saya nyanyi. Saya nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah saudara, itu gereja yang besar-besar. Kalau saya udah naik, saya nyanyi dulu. Saya tidak perlu suara saya bagus atau tidak, yang penting hati saya baik. Saudara, dan orang tahu kalau saya sudah naik, saya akan menyanyi, saya akan menari, saya akan melompat, dan saya akan sungguh-sungguh. Kalau saya menyembah sungguh-sungguh. Dan terjadilah orang-orang bilang, Ibu Dora, iya kita panggil untuk KKR Pemuda. Bayangkan orang tua KKR Pemuda, saudara ya. Dan kemarin itu Menara Youth itu, ya Menara Youth yang Surabaya. Dan di Sorong sana di Raja Ampat, saya diundang untuk KKR seluruh gereja seluruh gereja seperti GKI itu, gereja Protestan kan terbesar di sana gereja itu kan. Dan saya dengan dengan istrinya Ibu Eva, Pak Ferry Horisa, ya jadi di lapangan terbuka di Raja Ampat, lapangan terbuka. Dan ternyata saya temukan orang-orang yang dulu bekas pengerja saya, saudaranya Pak Ferry ternyata ya. Mereka yang pemain musik saya mula-mula. Ya, Horisa juga dia. Nah, kemudian saya di situ merasa seperti keluarga. Karena saya di situ menyanyi, saya berkhotbah di tengah orang, dan kemudian waktu pujian saya ajak mereka menari, poco-poco, dan saya ajak mereka lari. Yang mereka pendiam itu masih diam-diam saja. Akhirnya Papua lari semua, itu stadium penuh dengan orang menari. Iya, saya pernah lakukan itu juga di Kalimantan, Palangkaraya kalau nggak salah atau Tarang. Nah, di situ di stadion. Ya, itu pun kemudian saudara saya lari dari podium, saya turun dan saya lari menari dan saya melompat-lompat. Akhirnya kacau, orang-orang semua ikut. Saudara, wah, hidup ini menyenangkan bersama Tuhan, padahal kantong tidak ada duit, saudara. Oh, apalagi di masa susah itu tidak ada apa-apa. Nah, saudara, saya waktu ibadah, ya, carikan doa bikin Global Days of Prayer, dan saya ditugaskan ke Papua. Dan di atas podium itu di stadium, saudara ya, ini di Papua Jayapura, stadium itu. Wow, saya menari, saya menyanyi, dan orang Papua keluar untuk menari. Mungkin ya, saudara, dan saya pernah di Global Days of Prayer, jadi seluruh gereja bersatu, tetapi di Jayapura dan Abepura di sana ada lapangan, ya, tempat tentara ya kalau nggak salah, apa polisi ya, dan universitas di Abepura di sana. Saudara, kalau kita mau ke Jayapura harus lewat Abepura dulu. Nah, di Abepura situ dibuat lapangan. Jadi saya ini biasa pengkhotbah di lapangan, penginjil di lapangan, ya kan, di lapangan kota. Jadi di situ saya menari, saya menyanyi, dan orang Papua terlempar-lempar di bawah, dan mereka mulai mengalami menari dan terlempar, dan mereka diangkut dengan tilam, sudah kurus banget dengan tilam, dan orang-orang kakak. Dan Tuhan jamah di situ. Di situ mereka yang lumpuh berjalan hanya dengan pujian. Lumpuh berjalan. Wah, mereka mau naik ke podium semua. Mau naik ke podium terus. Saya pikir, saya karena orangnya nggak mau berhenti menyanyi terus. Mau naik ke podium semua. Terus mereka bisik, ini lumpuh diangkut dengan tilam. Ada tilam yang orang di sana itu tikar. Ya, diangkut dengan tikar, ya, jadi diusung gini, dan dikasih lihat ini tikarnya, dan sekarang dia
berlari. Jadi saya ini bawa tim selalu ya, Sami, Carter, semua selalu bawa tim banyak ya, Niki yang selalu ikut juga ya kan, banyak. Nah, kami mengalami kasih mula-mula yang luar biasa. Iya, para gubernur, ngadap gubernur Jayapura, saudara ya, dia bisa ingat saya nggak ingat dia. Nah, saya ini kan dia mau pejabat, kayak dia mau gubernur, kayak wali kota di Kupang itu kami diterima oleh gubernur juga. Iya, tapi saya ini suka lupa, suka tidak mengingat itu hal-hal yang begitu. Dan foto-foto dengan presiden pun saya lupa. Saya masuk ke istana, saya masuk ke rumah presiden dan diterima oleh dia dan semua. Kalau orang foto dikasih ini, saya nggak ada. Emang gue pikirin, ya kan? Nah, mereka suruh masuk lagi saya ke Presiden Megawati, udah dari di Habibie terus ke Megawati, suruh saya masuk lagi. Saya sudah nggak usah. Terus ke Pak Gus Dur, ya masuk ke rumah Gus Dur, saya masih ikut. Tapi waktu suruh masuk lagi ke Mega, saya bilang nggak usah, saya no problema. Dan waktu mulai menghadap lagi SBY dan suruh ketemu saya dengan Pak Daniel Panji, dengan mereka itu, dan saya cuma saya dan Panji dan siapa ya ini, iya ada berapa orang untuk ngadap ya di Solo waktu itu untuk rapat dengan Jenderal Matiri. Saya harus khotbah di tempat Philip Banto Fasana di Surabaya untuk KKRI Surabaya. Terus saya bilang, Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf izinkan saya pergi, coba kamu telepon. Nah, padahal teleponnya dikasih. Iya, terus saya bilang, no, saya tetap setia di sini daripada ada presiden, karena sudah berulang-ulang saya masuk dan bagi saya itu tidak ada artinya. Sebab Tuhan jauh lebih dari semuanya. Oh, kami diajak masuk ke kantor gubernur di Kupang, saudara ya. Tapi tidak ada persoalan. Saya pikir saya khotbah di situ juga. Nah, karena saya pikir ya semua ini Tuhan punya, semua ini karya Tuhan. Ya, tidak ada yang harus tapi kalau Tuhan bisa pakai di Pak Bendan, ya Pak Berti ke sana gara-gara si Opa, ya kan? Kalau saya kan karena JDN yang bawa, ini gara-gara Opa kan. Kalau JDN normal lah itu ya, ya gubernur dan semua itu melayani ya, wali kota, gubernur ya. Nah, tapi saudara sekali lagi, apapun kasih mula-mula lebih penting. Tidak usah kepengen ya setia di sini, lain kali marah, lain kali gini, enggak saudara. Tetaplah apapun di dunia ini enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Maka itu saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya sepertinya udah keliling di Timika ya. Itu saya sudah itu di Timika, di atas gunung itu juga sudah ya kan, sampai mereka dulu ini Alberto dan yang lain-lain ini belum pergi kemana-mana, saya sudah keliling itu sudah ya, udah Besorong, Raja Ampat, dan Biak kemana dan iya Nabire, iya semua di tempat yang mereka bilang ini mana, saya sudah di tempat yang itu yang dibilang seperti ya di Papua tuh yang harus naik pesawat baru Wamena, sudah sampai ke tempat yang paling kecil yang Waikimo apa ya, yang presiden suruh bikin jalan itu di situ. Nah, saya pergi Waingapu sudah, Waikabubak sudah, dan itu semua menjadi saudara-saudara saya di sana. Jadi saya merasa, iya indah banget hidup ini ya. Cuma dia belum pergi, saya sudah cuma injak Ambon. Setiap kali mereka minta saya, lu bisa, padahal orang Ambon ada di sini ya. Ambon, padahal saya cuma di lapangan saja. Tiap kali Ambon minta saya tidak bisa, ya kan. Kalau Kupang dan semua itu sampai yang Timur Leste sudah. Jadi saya merasa betapa Tuhan itu luar biasa. Oh, sampai ke tempat-tempat iya bau-bau apa semua ya. Itu pare bau-bau ya, pare. Wah, itu sampai ke dalam-dalam itu mamasa apa semua itu sudah ya. Nah, tapi saya sekarang Tuhan mau saya ada di bait Allah. Saya terus iya, tapi saya setiap kali pulang Jumat saya selalu ada di
di sini. Biarpun saya mendarat tengah malam, ya sampai mereka kaget, nah lu baru mendarat, tapi lu udah langsung di sini. Iya, kalau suami saya nggak mau ikut, lu di rumah saja, gua datang. Kalau dia bilang nggak ada ya, nggak usah, gua bisa telepon, gua cari aja taksi, gua cari aja orang. Nah, saya udah bilang taksi dan orang, maka dia khawatir, dia pasti akan antar. Nah saudara, karena saya tidak peduli mau naik bus, mau naik apa. Iya, bagi saya tidak masalah. Kalau saya bisa naik bus, saya rasa senang banget. Karena saya bisa ikut penderitaan Kristus. Jadi kalau yang kaya-kaya tempat nyaman-nyaman itu kan cerita mah semua orang, pendeta-pendeta hebat aja mau minta, mau harus di hotel mewah, harus di hotel ini. Kalau saya enggak. Saya punya orang-orang tidur di lantai mereka tuh. Di rumah-rumah. Di lantai, tanya aja. Jadi kalau saya mau ke WC, saya harus langkahin mereka satu-satu. No problema saudara, ya kan. Jangan sombong, hidup ini hanya pelihara aja, kasih mula-mula. Maka di mana Anda? Oh, Gubernur Jayapura. Waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, dia akan jadi gubernur. Karena saya melihat, ya kursi. Saya memang dibawa ke sana untuk doain waktu pemilihan itu. Dan hari itu pemilihan dan dia ternyata terpilih. Tetapi semua nubuatan harus terjadi karena saya teman ini dapat nubuatan. Terus kemudian dia bilang ke saya, apa arti Bunda? Terus saya bilang, oh berarti ini dia ada tantangan terus begini-begini. Nah tapi dia tetap akan menjadi. Dan kemudian benar dia ada tantangan dan kemudian diragukan dia punya rapot, dia punya, karena ternyata orang nggak tahu bahwa dia kan adalah anak bangsa ya di situ yang diambil walaupun belum lulus diambil untuk, dan itu ada waktu itu dia. Nah ternyata semuanya berjalan dan akhirnya nubuatan yang saya itu terjadi sehingga istrinya ingat saya juga nggak ingat ini gubernur punya muka, karena muka Papua mirip semua. Ya, jadi waktu masuk di gubernur punya ini karena saya dibawa ke sana kan dengan pendoa-pendoa di sana, ya maka menghadap di sana para pendoa, pemimpin-pemimpin, terus saya dibawa situ, terus yang ibu ini sudah bilang ini, ibu ini minta ini, adiknya Pak Niko juga cerita tentang menara dan ini semua, dia ngomong, nah saya diam aja, saya bawa tim saya, tapi yang masuk cuma saya, timnya, ya karena mereka mau ikut, ya, tapi mereka ada di hotel saya yang masuk ke gubernur. Tapi waktu saya turun masuk, iya, saya salaman aja, tapi yang menyambut saya pertama itu bapak-bapak, terus dia salam, Ibu Dora selamat datang, gitu. Terus sudah saya duduk, baru saya nanya, yang mana sih gubernur? Itu tadi yang salam Ibu Dora. Tapi kok dia tahu nama saya? Ya, jadi banyak orang tahu nama saya nggak tahu. Padahal saya doain dia untuk jadi gubernur. Dan itu nyata karena istrinya datang cari saya di hotel. Saya bilang nubuatan itu. Dan saya bilang suami kamu yang akan jadi. Dan habis itu saya langsung naik pesawat, ya kan. Tapi kemudian gubernur sudah jadi. Saya nggak tahu mukanya kayak apa. Jadi saya ini memang suka lucu-lucu saudara. Jadi pengalaman saya banyak lucunya karena saya ini orang yang cuek, ya kan. Cuman cuek kalau dia seru ya saya doain apa itu. Ini saya bilang aja, ya kan. Satu waktu saya ini dibawa Lani nih, ya, dibawa Lani ke Doain Paciputra di Ancol, jalan, ya di Ancol. Itu masa krisis para pengusaha. Ya, krisis para pengusaha yang sedang tutup bank-bank itu. Dan saat itu saya dibawa doain, ya, likuidasi bank itu bank. Dan saya berdoa. Situ saya melihat ada kursi dan ada tongkat. Dan kemudian saya menyembah dan kemudian saya bilang ke ini bahwa dia akan diangkat kembali. Pak Ciputra akan diangkat kembali. Karena Tuhan kasih lihat tongkat, tapi dia harus terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dia bertobat terima Yesus sungguh-sungguh dan dia dipulihkan lebih luar biasa. Nah, waktu gubernur ini semua rapat itu saya diam aja. Semua rapat itu minta ini ke gubernur, minta ini. Tentu masalah uang sumbangan apa untuk bikin menara dua dan semua. Saya diam aja. Akhirnya dia bilang, Ibu Dora, kamu mau? Ya kan? Terus saya bilang, saya sih datang ke sini cuma mau bilang, Bapak bikin puasa 3 hari sampai ke binatang-binatang jangan dikasih makan. Maka Tuhan akan mengampuni Papua. Tuhan akan menolong. Iya, seperti di zaman Yunus kan disuruhkan ke Niniwe. Dan bolehkah Bapak buat itu? Puasa. Iya kan? Seluruh Papua ini supaya ada perubahan. Dia bilang begini, yang ini yang gua mau. Yang semua itu padahal adik-adik apa semua itu pejabat hebat. Ya, iya, Bapak itu tuh yang kurus yang dulu di JDN, itu di situ juga Manulang, ya, rapat Manulang apa semua. Tapi semua yang mereka mau dia tidak terima. Tapi pas saya itu dia bilang yang ini yang saya mau. Dan tiba-tiba dia perayaan Alkitab masuk Papua, kan mereka bikin apa namanya? Iya, 100 tahun Alkitab masuk Papua, maka dia bilang buat puasa ini, umumkan apa yang pas rapat mereka, maka kemudian dia bilang harus bikin seperti yang Ibu Dora. Jadi saya nggak ada pun mereka ngomong gitu. Akhirnya mereka harus panggil saya. Jadi saya sering, jadi orang-orang di Papua itu seperti saudara-saudara saya dan mereka sayang sama saya. Jadi Papua itu semua sayang sama saya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kita menjaga kasih mula-mula kita, bukan hebatnya kita berkhotbah, bukan kerennya kita berdoa, bukan kita rasanya hebat. Orang ada teman saya, waktu Global Days of Prayer di sana, saya bawa teman saya, suara pintar sekali, hanya Sami, ya. Suara menyanyi sekarang mereka wakilnya Morris Rulo. Nyanyi begitu keren. Tetapi akhirnya dia menyanyi, dia disuruh turun. Karena dia lupa diri, disuruh turun. Terus kemudian turun, diomelin. Ternyata yang ngomelin itu papanya Alberto. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak ngerti karena saya cuma tahu mereka undang saya. Saya kan suka bawa orang. Nah, jadi kalau saya pergi kemana, kayak saya diundang Natalan kan, Pak Ben apa benar-benar pada ikut kan? Nah itu juga begitu. Maka orang ini juga mau ikut. Terus dia mau ambil. Saya pikir cuma satu lagu, ternyata dia nyanyi lagunya nggak habis-habis. Sehingga waktunya Berto punya adik mesti menyanyi karena adiknya ini suaranya pintar, ya kan, juara nih. Jadi papanya kepala keuangan, yang bayar semua itu papanya Alberto. Waktu itu papanya kepala keuangan Jayapura. Iya, Papua itu yang pegang papanya. Makanya itu papanya bos di sana. Alberto ini bukan orang biasa, saudara. Jadi akhirnya, iya, saudaranya ada pemimpin-pemimpin kepala batas antara Papua, New Guinea itu adiknya. Dari yang luar biasa saya kan nggak ingat karena ditunjuk sampai didorong begitu, saudara. Wih, saya nggak ngerti kan dimarahin, saudara. Iya, karena waktu sudah lewat masih aja dia menyapa, padahal dia bukan yang diundang saya kan. Dan akhirnya itu merupakan pengalaman kami yang banyak sekali pengalaman kasih mula-mula ini. Dan kemudian Alberto ini datang dan Alberto bisik sama itu Ibu Dora yang papa itu. Tapi bukan saya sebenarnya, teman saya. Tapi akhirnya saya tahu ternyata menjadi teman kan.
Nah, saudara, jadi kita melihat pengalaman saya, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang luar biasa, tapi semuanya itu menyenangkan, saudara. Selama kasih mula-mula itu ada, Anda akan melihat banyak sekali mujizat tanda heran. Banyak sekali Anda akan lihat orang mati bisa hidup, orang yang sudah sekarat bisa, itu banyak sekali saya melihat mujizat-mujizat itu. Jadi sekali lagi saya mengakhiri ini ya, supaya kesaksian saya jangan membuat Anda ngantuk. Saya lihat janda-janda sudah pada mulai tidak kuat ya, janda sarpat ya. Dan selalu ada dari mereka menjual, Anda lihat ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ingat, bersatu itu penting ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi tidak ada yang merasa milik sendiri, kepunyaan bersama. Terus kemudian Anda lihat, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Semua orang tidak lagi egois. Tidak lagi egois. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau kita ini kan masih seminggu sekali, ya kan? Ini tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya rasa ini mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini bawa dari rumah masing-masing mungkin. Dari rumah masing-masing mungkin baru secara bergilir datang. Ia bawa, secara bergilir. Oh, saya nanti yang doa puasa, kata Ibu Lica, ya kan? Bergilir, saya yang doa puasa saja sebulan sekali. Yang satu bilang, oh saya juga mau. Iya. Jadi bergilir, saudara ya. Anda lihat ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira. Iya. Bagaimana di rumah masing-masing terus makan bersama-sama? Ya, ini pasti mereka bergiliran membawa makanan. Terus kemudian mereka makan bersama seperti kita tadi. Makan bersama dengan gembira, ya. Nah, di sini dikatakan dengan gembira dan dengan tulus hati. Tulus, kita harus jaga gembira dan tulus. Jangan sampai kita gembira tapi nggak tulus, atau jangan sampai kita tulus nggak gembira. Ya, susah juga kalau tulus ngantuk terus, lesu begitu. Ya karena dia ngantuk. Kalau saya tahu, kalau saya mau ini, saya minum aja kopi. Atau saya cuci aja muka saya. Iya, ini aja sudah bagus. Anda cuman sampai jam 3. Kalau dulu saya sikat sampai jam 10. Dari jam 10, jam 9 saya sudah berdoa sendiri. Jam 10 orang pada datang. Jam 10 pagi paling cepat. Karena saya bilang begini, saya gak mau kasih Tuhan kurang. Kalau saya kasih Tuhan lebih, maka di masa kesesakan, kelebihan itu Tuhan akan tambahkan ke saya. Kalau tiba-tiba saya lemah, di saat itu saya tidak bisa di barang yang lebih itu Tuhan akan perhitungkan pada saya. Maka saya selalu bilang, jangan pakai jam tangan kalau mau ibadah. Dan itu orang-orang tahu, sampai ke luar negeri tahu bahwa saya punya jam ibadah. Jam ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah tanpa jam tangan. Jadi harus benar-benar menjaga ketekunan, kesehatian, gembira dan tulus hati. Kalau Anda tidak gembira, orang-orang tersinggung. Ya kan? Tersinggung. Jangan bawa kesusahanmu, masalahmu di depan orang. Ya kan? Tapi waktu dulu di kaki Tuhan, menangis Jo. Kalau orang Gorontalo bilang menangis tak hede-hede. Orang Manado hede-hede atau cuma orang Gorontalo atau orang Manado juga hede-hede sama ya. Iya, menangis tak hede-hede, menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Dia menangis dan bangsa Israel semua menangis waktu di Siklak dibakar. Waktu dia berpura-pura menjadi orang gila di Filistin itu, dan kemudian dia diangkat dan dipakai. Ternyata orang Filistin masih kenal dia. Dan akhirnya mereka bilang, ini tidak boleh kamu pakai dia.
dan mereka bakar Siklak tempat keluarganya tinggal. Dia pulang, dia menangis. Orang Manado bilang tahede-hede, menangis sampai tidak bisa keluar lagi air mata. Dan disitulah dia menyembah. Dia mengambil urin dan tumit, dan itu adalah pujian penyembahan. Dan di situ dia memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Maka saat itulah Tuhan bilang, pergilah, Tuhan akan memberkati dia, menyertai dia. Maka pujian penyembahan yang saya lakukan di sini karena kita kepengen supaya Tuhan memulihkan kembali dan Tuhan membuat kita sangat bersukacita. Mari kita harus bersukacita, gembira, tulus, tekun, jangan mudah tersinggung. Jangan tersinggung, saudara. Dalam berteman ini gak boleh ada tersinggung. Ya, minum dulu ya, jangan tersinggung. Kalau saya minum dulu, yang lain tidak minum. Iya, jadi yang lain ikut minum boleh. Iya, jadi kita mari dikasih mula-mula itu adalah membagi tidak pelit, ya kan? Iya, bergiliran juga boleh. Terus dia bilang, iya, tapi kita harus tekun melakukannya. Jadi bukan sekali-sekali, tekun melakukannya. Dan kemudian kita harus gembira dan tulus, jangan cepat marah, cepat tersinggung. Terus dengar, oh itu dia khotbah itu nyinggung-nyinggung gua tuh, nyinggung-nyinggung gua tuh. Dan kalau begitu pendeta kapan bisa meluruskan jalan orang? Karena kalau orang tersinggung berarti ada masalah di dia. Kalau dia bilang ini singgung gua, nah berarti dianya memang gak benar. Maka kita harus perbarui, harus ada perubahan. Kalau memang gak benar dan kita tersinggung, ya biarlah tersinggung kudus, saudara. Ya kan, artinya iya gua tahu nih, gua nih, ya udah gua berubah nih, ya kan. Tapi jangan tersinggung, lebih baik, ya kan. Nah, tetapi harus gembira terus. Dan di sini dikatakan ya, dalam bait Allah gembira dan dengan tulus hati. Gembira, saya melihat, iya, waktu Verly datang dengan gembira. Ini bapak bu, katanya kan sudah tidak mau, iya, tidak mau roti, tapi minta bapak, ya udah, ya, dan dia gembira dengan tulus ngasih kita. Terus kita semua bagi-bagi. Kalau karena nggak cukup nih, dia belum hitung orang berapa. Jadi akhirnya, iya ada yang nggak cukup kan. Jadi akhirnya, iya dipotong-potong. Jadi memecah-mecahkan roti, iya kan. Akhirnya potong-potong. Ini Lenda ya, lu separuh sama gua Lenda. Ternyata masih ada seperapat lagi. Iya Lani, lu seperapat sama gua, lu kecil, lu nggak kuat makan setengah. Jadi iya, kita melihat bahwa kita tidak tersinggung dan kita senang menerima, gembira dan tulus. Tapi ada lagi, Anda lihat ya, sambil apa? Memuji Allah dan mereka disukai semua orang, ya kan? Apalagi yang suka bawa cucur, yang bawa bapak, yang bawa sabu-sabu, yang bawa ayam goreng. Iya, dan yang cilice, yang bagian mentraktir kita beli macam-macam. Ini besok lagi nanti sudah bawa ikan ikan kakap kayak ikan, iya apa namanya yang katanya ikan belut, ikan lele katanya, iya saudara. Jadi kita melihat di sini dia tulis hati, iya Lani ini bawa garam asam 1 panci besar, iya tuh Lani sudah gitu-gitu tuh. Lihat, iya badan kecil tapi bawa 1 panci besar garam asam sehingga kita makan hari Kamis ya. Dia datang hari Kamis malam kita makan. Kan betapa indahnya ya, betapa indahnya kasih mula-mula. Saya percaya tim ini tercipta waktu pandemi ini ya, karena kalau yang biasa kan banyak orang. Iya, banyak orang yang ikut ya. Sekarang kan sedikit orang berjanji jadi tim yang kuat, solid, ya kan? Ya tulus, gembira, senang hati, iya kan? Ya tidak pelit, iya kan? Dan selalu mau memberkati
Dan terakhir dia katakan di sini, suka memuji Tuhan, memuji Allah. Sehingga kalau tidak suka memuji pasti nggak tahan nih. Doa sini, nyanyi terus, ngapain sih nyanyi terus, ya kan, bosen ah. Maka sampai sekarang di jam 3 ini masih ada 4 mata yang lihat. Apakah kita pikir, ya tinggal 4, tadi waktu berhenti ada puluhan, sekarang tinggal 4. Ya katanya ada sesi 1, sesi 2. Ya udah, jadi berarti kita adalah yang di sini ini bagian sesi kedua. Sesi kedua mendengarkan kasih mula-mula yang dipelihara dan berdampak. Nah, disinilah berdampaknya apa? Lihat di sini dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tidak pembawa mulut, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung dengan firman Tuhan, dengan hati yang tulus, tidak merasa ini tembak gua nih, ya kan? Tidak, ya kan? Tetapi dengan senang hati. Kalau ada kesalahan, kita saling memaafkan, saling mengasihi, dan tidak usah sungkan-sungkan untuk kita mencurahkan isi hati kita, sehingga kita semua akan menjadi teladan. Karena kalau kita nggak jadi teladan, nggak ditulis di Alkitab ini kasih mula-mula itu, gereja mula-mula. Jadi pandemi ini membangun gereja mula-mula. Jadi masa COVID ini gereja tidak bertatap muka kan? Iya. Semua Facebook online, dan kemudian kita yang ada di sini sesi kedua masih ada walaupun terkantuk-kantuk, ya kan? Dan kemudian kita lihat masih sudah tutup. Iya, kalau orang bilang sudah bismillah, iya sudah tutup doa berkat. Masih ternyata dibilang masa masih berhenti, ya sikat Jo, emang gue pikirin, ya kan, masih bisa. Sedangkan zaman dulu saja, iya, yang sudah tutup buka kita masih sikat sampai jam 6:30, jam 7. Kalau Pak Budi tidak berdiri di situ, saya tidak berhenti. Nah, kalau Pak Budi sudah berdiri situ, mereka sudah ketawa-ketawa, terus bilang, ibu, Pak Budi udah di situ udah marah-marah. Nah, saudara, mari kita dorongan roh Allah. Dia dikatakan dorongan roh Allah. Jadi kita tetap menjaga kasih mula-mula kita, semangat kita, tidak mengurangi ibadah kita pada Tuhan, tetapi menambah-nambahkan. Maka Tuhan kasih tambah nama orang bekerja upahnya. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanku. Jalanmu apa jalanku? Nah, jadi sekali lagi kita akan disukai semua orang. Jadi berita baik akan keluar di luar. Dan di mana Anda pergi, orang akan bilang, ya aku suka sama dia. Iya, dari kalau dia datang semua datang. Kalau saya pergi ke Papua, ya banyak orang datang, ya kan. Di mana saya pernah pergi, mereka jadi seperti saudara saya. Di mana saya pergi melayani, di situ sudah terjadi keluarga, jadi terjadi saudara, jadi sahabat-sahabat yang sangat akrab. Ya, karena kita menjaga kasih mula-mula. Kita tidak menyinggung, kita tidak menggosipkan, kita tidak mencari-cari alasan. Dan kalau kenyataan ya kita bilang dengan jujur. Tetapi kalau umpamanya kita hanya untuk perpecahan, tentu tidak. Karena dikatakan harus bersatu, harus bergembira, tekun mencari Tuhan, dan harus tulus, harus suka memuji Allah. Dampaknya adalah disukai semua orang. Ya, disukai semua orang, dan dikatakan ini, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maka tiap-tiap hari saya kalau lihat waktu saya sudah pulang ke kampung, dan ternyata saya lihat kalau saya khotbah masih ada tuh di Facebook. Ya, dia puasa, dia tetap agamanya, tetapi di Facebook dia tulis shalom. Ya, tadi sesi 1 ikut juga. Iya, jadi
Hidup kita disukai semua orang. Pembantu pun sayang. Kalau suara dia naik tinggi ngomong ke saya bilang, suara jangan ditinggiin, dikit turunin. Karena saya kan gak marah. Kudu yang ini, saya kan cuma nanya, barang itu tolong cariin. Nah, saya kan berantakan. Jadi saudara, ya kita tetap harus baik, pembantu baik, juga tidak. Ya, dan kalau mereka yang jahat itu urusan mereka. Tetapi biarlah kita disukai semua orang. Haleluya. Maka jagalah hati kita dengan kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan, dan kita ini masih mau hidup dan berdampak. Amin. Ya, saya percaya bahwa sesi kedua ini memang Tuhan izinkan. Ya, jadi saya nggak tahu kalau mereka nggak bilang bahwa sudah dilanjutkan. Saya cuma tahu, saya cuma tahu kode daripada Ruth tinggal 6 menit. Jadi saya pikir, 6 menit saya baca aja cepat-cepat ini. Terus saya nyanyi haleluya, saya baca cepat-cepat Mazmur 100 supaya bersorak-sorai, iya kan? Dan kemudian saya tutup berkat. Ternyata memang harus begitu kali, sesi 1, sesi 2. Karena kalau tidak, orang yang sudah keluar karena mati itu tidak mendapatkan doa berkat. Ya kan biasanya begitu kan. Kalau sudah jam 2 terus, nah sekarang sesi 1 dapat doa berkat, sesi 2 juga dapat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, Anda suka disukai semua orang atau dimarahin semua orang? Tinggal Anda yang pilih. Iya, jagalah kasih mula-mula, disukai semua orang. Apa yang kau kerjakan sukses, berhasil, karena Anda disukai semua orang. Saya selalu berdoa biar saya disukai oleh Tuhan dan manusia. Saya mendapat perkenanan Allah dan manusia. Dan saya selalu minta itu, supaya saya bukan saja di hadapan Tuhan kelihatan berani, supaya orang bilang, takut mau dekat sama dia. Tetapi di dalam sesama kita juga disukai. Amin. Jadi jangan mau kelihatan berani luar biasa, tapi kemudian sombongnya, saya aja marah, kasih lihat muka tidak bersahabat, karena gue nih pendeta hebat, ya kan? Terus kemudian pendeta yang galak itu, kemudian dia bertobat, dan kemudian direkam khotbahnya bertobat. Terus kemudian orang bilang, si itu tuh si serigala atau si singa atau apa itu yang mereka katain bertobat. Wah, padahal dia nggak rasa bertobat, karena dia memang gayanya pemarah, gayanya, tapi dia sadar dan kemudian dia merendahkan hati dan dia berkhotbah tentang, dulu dia rasa hebat karena dia kalau khotbah marah-marah, dia rasa itu hebat, orang itu, tapi kemudian dia merasa bahwa Tuhan berbicara untuk dia merubah semuanya. Dan puji Tuhan, itu no problem. Tuhan kepengen semua kembali pada kasih mula-mula. Yang dibersihkan hatinya, dibersihkan cara berpikir, dibersihkan sikap kita. Dan semua saya percaya, kalau orang punya kasih mula-mula, dia akan disukai semua orang. Dia akan tersenyum, gembira, dan bersuka cita di mana saja. Keadaan suka, ataupun susah, ataupun senang, tetap bersuka cita. Jangan bagi kesusahanmu, tetapi bagi sukacitamu. Gembira, dan seperti tadi yang disaksikan oleh Lani, bahwa dia harus susah, dia berdoa saja, tapi dia nggak mau bilang. Saya juga kadang-kadang saya enggak deh, saya tetap cari Tuhan. Dan maka saya bilang pada Tuhan, saya tunggu Bank Sentral Allah itu ada mujizat, ya kan? Jadi biarkan saja, nggak usah ngomong kemana, nggak usah ngomong ke orang, cari. Kalau mau ngomong ke anak lebih gampang, tapi nggak usah, ya kan? Nggak usah, pertahankan bahwa ini mujizat Tuhan. Nah, percaya dikatakan tadi banyak mujizat dan tanda heran. Amin. Nah, kalau
Kalau bagian penginjil kita keluar, mujizat tanda heran tadi mereka bersaksi ya. Tapi bagian menjaga tabut Allah, yaitu Sami dan saya di sini. Dan Carter bagian menjaga tabut Allah. Itu bagian Asaf. Suka lihat, bersaksi orang dikasih berkat banyak, terus orang di sini cuma jaga-jaga aja. Iya kan, jaga-jaga. Terus mereka, aduh kita orang kekurangan vitamin D, tapi mereka vitamin D itu terus, iya bersaksinya diberkati terus. Tapi kita orang jaga tabut Allah. Asaf akhirnya sadar. Asaf berubah, ya, dan Asaf dipegang oleh Tuhan dijamah. Terus Asaf dinasehati Tuhan, dinasehati. Jadi bukan dibilang, oh kasihan anak ya, kasihan ya. Bukan Tuhan bilang begitu, tapi Tuhan nasihati dia. Ya semua orang punya panggilan masing-masing, ya kan? Harus senang dan menopang dengan tulus dan gembira, ya kan? Maka Asaf itu saat itu tidak tulus karena dia bilang sedikit aku cemburu dan ternyata itu tidak baik dan itu mendatangkan penyakit pada dia. Dan kemudian saya lihat dikatakan dan Tuhan mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Artinya dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetaplah setia di tempat kita berada. Tetaplah kita ada dan merendahkan hati. Kalau kita salah, kita minta ampun. Kalau kita nggak benar, kita pun datang pada Tuhan dan menceritakan. Kalau kita diberkati, kita bersuka cita dan membagikan berkat kita dengan banyak-banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, ya saya punya, ya yang jaga saya dari kecil, Kocoan Sami tahu, ya. Dan kemarin katanya 1 tahun meninggalnya papa mamanya ya. Jadi terus mereka ya, maka saya di dalam masih ngomong-ngomong mereka dan saya bilang Tante Dora, iya berkati dong. Iya, terus saya bilang mau di desa lebih senang, ada hutan, ada mobil kicak, ada rumah bagus sekali, iya kan. Gue lebih senang bisa tatap muka, jalan kolekta, perpuluhan, lu semua ditanggung gereja. Cuman orang ini 100 perak aja saya rasa banyak. Saya terus dia bilang, oh kalau begitu susah banget ya Tante Dora ya. Susah banget Mam, ya panggil saya Mam ya. Susah banget ya Mam ya, berarti benar-benar susah ini. Iya, maksudnya ada mobil, Ngoni masih punya mobil. Terus dia bilang, oh iya sudah ngobrol-ngobrol lama, ini lama. Terus akhirnya dia bilang gini, kita sudah mau masuk doa ya Mam. Dalam doa itu, jangan lupa doa sama Mam ya. Kalau Mam diberkati, pasti kamu diberkati. Iya, jadi bilang, ya Mam nanti doain supaya mungkin doa bisa ada yang red lagi. Iya, nah saudara, ini adalah cara Tuhan. Walaupun mereka minta, tetapi saya dengan jujur menceritakan. Iya kan? Menceritakan. Dan saya bilang, iya sekarang anak berdoa. Sekarang anak pilih doa. Orang juga ada doa semalaman ini. Iya. Nah sekarang anak doa. Doain Mam di sana ya. Supaya mungkin doa dipakai Tuhan lagi. Supaya banyak orang lagi bisa retret. Sehingga yang lain-lain pun bisa kembali, bisa bekerja. Dan saya bilang dia, oh gitu ya Mam ya. Ternyata dia sadar bahwa di kampung lebih enak. Di kampung mobil, pas papanya mati mobil itu sudah selesai cicilan. Ya, jadi dia tinggal dan pelayanan papanya dikasih ke dia. Jadi dia punya puluhan keluarga ya yang jadi, tapi bikinnya di rumahnya, bukan di gereja itu dikasih ke orang lain, dan dia bisa buka cabang sendiri lagi GPDI di situ. Nah saudara, banyak orang pikir kita nyaman, padahal sebenarnya kita ini menghadapi tekanan dengan sukacita. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah, tetapi lihat segi positifnya. Lihat segi di mana Tuhan mengangkat kita. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Saya percaya banget itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya sudah melihat kamar-kamarku yang mana aku diberikan suara Tuhan dan terjadi sudah 7 kamar itu, tinggal penyelesaian dan
belakang lagi 7 kamar lagi itu suami saya sudah merasa capek. Dia bilang, ya udah jangan dulu deh katanya. Tapi saya bilang, oh nggak bisa, Tuhan punya, Tuhan kita cuma terserah Tuhan, ya kan. Ini lakukan saja, sehari lepas hari Tuhan akan menolong kita, ya kan. Jadi no problem. Kalau kita nggak percaya lagi pada Tuhan, mengandalkan diri kita, kita akan kecewa dan kita akan malas lagi melayani. Kita akan malas, nggak mau dah, capek. Tiap kali nanya sama lu marah, nggak ada duitnya, lu marah. Nah saudara, ya saya bukan marah, saya bilang tunggu mujizat PCA Bank Sentral Allah. Nah saudara, sekali lagi inilah sedikit dari kesaksian-kesaksian. Sesi kedua banyak kesaksian, banyak cerita, dan inilah bagian dari kehidupan dikatakan di dalam Yesaya 9. Iya, pelajaran harus disertai dengan kesaksian. Karena disitulah alamatnya Tuhan. Iya, di mana di situ anak-anakmu, dan itu alamatnya Tuhan. Karena kita harus bersaksi kepada orang-orang dan terutama anak-anak kita melihat hidup kita, dan itulah alamat Tuhan. Ya, Yesaya 9. Saya beberapa hari lalu ya, hari Rabu kali ya, momen sebelum ya, iya momen sebelum hari Rabu kemarin di sini. Alamatnya Tuhan adalah di rumah kita, karena hidup kita dilihat oleh anak-anak kita, dan kita cerita dia lihat mujizat. Maka dia bilang harus ada pengajaran dan kesaksian. Setiap pengajaran harus ada kesaksian. Ya, Yesaya 9. Ya, itu Yesaya 9. Tapi ayatnya, ya pokoknya Yesaya 9 dari 1 sampai itu Anda baca. Iya, dan saya percaya ini adalah kesaksian-kesaksian yang kita perlu ingatkan kembali. Karena pelajaran harus disertai kesaksian. Puji Tuhan, hari ini sudah 8:20, carilah pengajaran dan kesaksian. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu? Siapa? Tidak terbit fajar. Ya, siapa yang tidak berkhotbah berbicara seperti itu, pengajaran dan kesaksian, ya, bicara, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, alamat Tuhan ada juga di situ. Ya, puji Tuhan. Jadi hidup kita harus cari pengajaran dan kesaksian. Di sini ada pengajaran dan ada kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, mengajar, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi kalau dia cuma mengajar tapi hidupnya tidak seperti itu, maka tidak ada terbit fajar. Jadi hidup ini harus berdampak, artinya tidak bohong. Artinya kalau cerita yang ini kesaksianmu ada, ya memang benar.